Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali mengikuti kegiatan kelas khusus MSTC pada hari ini. Perkenalkan saya Andreas, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang saat ini ditugaskan sebagai moderator oleh Bapak Direktur MSTC, kami sebut dengan hormat Bapak Muji Santosa, dan saat ini kita akan mengadakan kegiatan webinar dengan tema katalog versi 6 dengan narasumber Bapak Yefri Purnama SH, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa UKPBJ Kabupaten Kutai Kertanegara. Beliau memiliki latar belakang kompetensi sebagai berikut seperti Master Trainer, Kontrak Manajemen Spesialis, Procurement Spesialis, Procurement Kontrak Drafter, dan keseharian Bapak Yefri Purnama SH dalam penugasan sebagai fasilitator atau trainer PBJ, Probity Advisor PBJ, tenaga ahli atau tim teknis PBJ, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, pendamping kontrak, dan juga tim penyusun MDP pada perubahan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001. Selanjutnya, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama ini akan dialokasikan waktu sebanyak 45 menit kepada Bapak Yefri Purnama SH untuk menyajikan materi terkait katalog versi 6, khususnya pembahas persiapan dan pelaksanaan e-purchasing versi 6. Dan dimohonkan kepada peserta MSTC kelas khusus ini untuk dapat menyimak pemaparan dengan baik dan posisi suara di mute. Dan pada sesi selanjutnya nanti diberikan waktu dan kesempatan pada setiap Bapak Ibu sekalian peserta MSTC kelas khusus untuk dapat bertanya atau mendiskusikan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber dengan cara menekankan fitur raise hand atau dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Baik, sebelum pemaparan disampaikan oleh Bapak Yefri Purnama Esa, mari kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Yefri Purnama Esa, kami mohon untuk dapat memaparkan materi terkait katalog versi 6, khususnya pembahasan persiapan dan pelaksanaan e-purchasing versi 6. Waktu dan layar dipersilakan. Nih, baik. Terima kasih Pak Andreas. Suara saya masih jelas Pak ya. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Kalau di tempat kami sama Pak Andreas ini udah mau sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Training Muji Santosa Training and Consulting yang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak memberikan amanah kepada saya untuk kita sharing diskusi Bapak Ibu sekalian terkait penerapan pelaksanaan katalog khususnya versi 6. Yang saya hormati juga Pak Andreas Simamora, senior saya, teman ngopi kemarin di Jakarta ya Pak ya. Wah, keren. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja saya share screen ya. Oke, sebentar Pak. Udah terlihat ya Pak? Sudah, Pak, sudah terlihat. Kasih yang full, Pak. Pak Yefri. Bentar Pak, Ah, bentar Pak. Udah ya, baik, Pak. Pak Iya, Andreas ya. iya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan membahas, kita berdiskusi bersama membahas materi terkait pelaksanaan e-katalog khususnya versi 6 ya, yang eh, akan sebenarnya bukan akan segera sih, harusnya sudah kita implementasikan bersama, walaupun di beberapa daerah mungkin juga ya salah satu termasuk di kami juga saat ini sudah kita persiapan juga Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan bahas terkait materi, saya coba angkat materi diskusi saja bagaimana sih tahap
kita melakukan persiapan dan nanti saat kita melakukan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing khususnya yang versi 6 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Andreas. Mohon izin sekali lagi, nama saya Yefri Purnama dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya fungsional pengelola barang jasa ahli muda, Bapak Ibu. Juga saat ini aktif masih sebagai pekerja pemilihan dan pejabat pengadaan. Kalau tadi sebagai tim penyusun revisi model dokumen pemilihan, saya juga bersama Pak Andreas kemarin, beliau juga salah satu tim penyusunnya. Jadi kita bersama-sama ya. Ini sedikit biodata saya dan nomor handphone saya, Bapak Ibu sekalian. Selebihnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andreas ya. Ya. Baik, kita langsung saja. Baik, sebelum memulai materi ini, nah ini saya akan berbicara dulu terkait arah pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu, khususnya nanti juga sebagaimana kita ketahui nanti akan juga terbit, insya Allah di tahun ini juga akan mungkin terbit Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik ya. Pada prinsipnya arah dari pengadaan barang dan jasa di kita, khususnya untuk pengadaan barang jasa publik itu adalah adanya satu data pengadaan, Bapak Ibu. Yang pertama terkait adanya satu data pengadaan, yaitu untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Nah, ini juga yang melatar belakangi lahirlah perubahan-perubahan versi, khususnya kalau kita bicara terkait ini katalog versi 6 gitu, seperti itu. Ada skema nanti satu pasar nasional yang menciptakan pasar nasional yang efektif ya. Terus tujuan selanjutnya adanya transparansi, lebih meningkatkan transparansi dan efektivitas khususnya dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan tata kelola yang baik. Kita mendorong pengembangan industri dalam negeri, mendukung pembelajaran pertumbuhan pemerataan ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan operasi, dan pergeseran dari otomatisasi menjadi digitalisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah latar belakang lahirlah namanya katalog sekarang versi 6 yang perubahan dari versi 5 kemarin, di mana sebagaimana kita ketahui bersama prosesnya yang kemarin itu secara otomatisasi atau masih secara manual, kita berubah sistemnya menjadi digitalisasi, karena ini juga menjadi salah satu tujuan pengadaan barang jasa secara publik, khususnya adanya satu data pengadaan yang jelas, terciptanya pasar nasional seperti itu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di versi 6 tidak ada lagi yang namanya katalog lokal, khususnya misalnya katalog lokal Kutai Kartanegara. Kalau kami di Kaltim gitu ya, katalog lokal Kutai Barat tidak ada, kita ada dalam satu platform, satu pasar nasional, hingga terciptalah transparansi dan efektivitas yang lebih meningkat di proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu tujuan dari pengadaan barang dan jasa publik itu sendiri. Yang salah satunya dari tujuan-tujuan inilah lahirlah ini namanya katalog yang sekarang, yang khususnya versi 6 Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya sebagaimana juga kita ketahui bersama di pasal 38 itu di Perpres 16 Junto perubahannya Perpres 12 2021, kita tentu mengenal metode pemilihan Bapak Ibu. Ada 5 metode pemilihan, yaitu ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, kenapa materi ini saya sampaikan agar lebih ke pemahaman bersama bahwa baik itu e-purchasing, baik itu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat maupun tender, itu adalah metode pemilihan. Oke, kembali lagi ke kita. Saat dalam proses pengadaan barang dan jasa, metode pemilihan seperti apa yang tepat kita laksanakan? Apakah semuanya harus melalui e-purchasing seperti itu? Apakah tidak bisa melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung dan seterusnya? Jadi sekali lagi e-purchasing ini adalah salah satu metode pemilihan yang bisa kita gunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini namanya metode pemilihan. Jadi saat kita mau melakukan proses pengadaan, disitulah kita melakukan analisa Bapak Ibu. Apakah lebih cocok apa sih pengadaan ini melalui e-purchasing kah? Atau tidak cocok melalui e-purchasing? Seperti itu ya. Hingga muncul pertanyaan, apakah wajib belanja itu melalui e-purchasing Bapak Ibu? Karena ya terus terang, seperti di tempat saya kemarin itu masih ada argumentasi, oh semuanya harus menggunakan e-purchasing. Semua belanja itu wajib secara e-purchasing seperti itu. Nah, ini jadi juga menjadi pertanyaan kita bersama, wajib nggak sih sebenarnya e-purchasing dilaksanakan? Artinya sementara di pasal 38 sendiri metode pemilihan itu ada yang lain, ada 4 metode pemilihan yang lain. Oke, baik. Nah, itu dipertegas Bapak Ibu di pasal 38 ayat 2-nya bahwa
e-purchasing itu dilaksanakan untuk barang, pekerjaan konstruksi dan atau jasa lainnya untuk barang atau jasa tersebut yang sudah tercantum dalam katalog. Ya. Artinya kalau sudah memang barangnya tercantum dalam katalog, maka tidak serta-merta juga kita nyatakan bahwa oh semuanya wajib secara e-purchasing. Tapi optimalisasi kita adalah kalau barang itu sudah tercantum dalam e-katalog, maka kita prioritaskan pengadaan kita itu secara e-katalog atau e-purchasing. Jadi menjadi prioritas pertama dalam hal barang jasanya memang sudah tercantum di dalam katalog. Karena ketentuan kata wajib sendiri sampai saat ini masih di regulasi kita yang ada di Perpres 16 perubahan 12 itu wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan strategis nasional ya atau kebutuhan strategis yang ada penetapannya Bapak Ibu, ada penetapan dari menteri, ada penetapan dari kepala lembaga ataupun kepala daerah. Nah, dalam hal ada penetapan ini, maka disitulah baru kata wajib secara e-katalog kita laksanakan. Kira-kira seperti ini pengantar saja Bapak Ibu. Oke. Ada katalog, ada purchasing. Nah, ini terminologinya ya. Nah, kalau katalog sendiri adalah produk atau barang atau jasa yang memang tercantum dalam platform katalog itu ya. Jadi katalog itu merupakan informasi elektronik, sistem informasi elektronik yang berisi daftar barang jasanya, spesifikasi teknis, nilai TKDN seperti itu ya, produk dalam negeri dan seterusnya. Sementara kalau kita belanja, kita melakukan proses pembelanjaan pembelian itu namanya purchasing Bapak Ibu. Purchase itu adalah tata cara belanja pembelian baik itu secara katalog ataupun toko daring. Jadi pemahaman itu yang nanti kita coba seragamkan bahwa kalau kita mau belanja namanya purchase. Nah, kalau barang atau jasa yang tercantum di sistem itu namanya katalog. Itulah katalognya sendiri. Ini terminologinya saja Bapak Ibu sekalian. Oke, saya next. Nah, untuk kriteria barang atau jasa di dalam katalog itu ada beberapa kriterianya Bapak Ibu. Artinya ini kriteria barang yang memang ideal berada dalam atau kita belanjakan secara e-purchasing ya, tercantum dalam katalog ya. Nah, yang pertama tentu barang jasa yang memang menjadi kebutuhan KLPD kita, kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Di mana barang jasa tersebut sifatnya memang merupakan barang jasa yang kebutuhan rutin, Bapak Ibu. Sifat barang jasa rutin, berulang proses pembeliannya, maka inilah barang-barang jasa yang ideal ada di dalam e-katalog. Atau kita belanjanya secara e-purchasing, seperti itu ya. Terus ada barang jasa yang standar, atau memang barang jasa yang sudah standar atau dapat distandarkan. Terus terdapat lebih dari satu pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu juga nih yang melatar belakangi perubahan versi dari sistem e-purchasing. Kalau dulu di versi 5 ya, kaki Bapak Ibu, ada kadang dalam satu etalase itu hanya satu, dua penyedia saja, seperti itu ya. Nah, sekarang dengan versi 6, dalam satu kurasi atau kurasi etalase-etalase yang sudah memang tersistem dengan baik, penyedia itu kita ya tidak ada lagi tadi mungkin saya bicara ada katalog lokal Kutai, katalog lokal misalnya dari provinsi kabupaten lain seperti itu karena jadi sudah dalam satu platform sehingga memang kalau kita membutuhkan barang atau jasa itu terdapat lebih dari satu pelaku usaha. Inilah idealnya proses e-katalog. Dan terakhir terdapat referensi harga apabila itu dilakukan secara negosiasi ya. Nah, sebagaimana kita ketahui juga kemarin sudah ada juga salah satu surat ya dari KPK terkait penyampaian untuk MCP KPK 2025 itu juga sudah ditekankan di situ. Salah satunya terkait pelaksanaan barang atau jasa non konstruksi secara e-purchasing. Nanti saya akan bahas seperti itu ya. Jadi inilah kurang lebih idealnya barang atau jasa di dalam katalog itu apa ya? Tadi barang-barang yang bersifat rutin, barang-barang jasa yang standar, tidak memerlukan proses produksi. Kalau kita bicara rantai pasoknya dia bukan rantai pasok panjang, dia rantai pasok pendek. Nah, inilah barang-barang yang ideal. Barang yang rutin memang kita laksanakan kebutuhannya berulang, Bapak Ibu. Ya, sampai ada suatu barang jasa yang kebutuhannya hanya 1 tahun, tapi itu pun harus dimasukkan ke dalam katalog. Tentu itu sifat-sifat barang atau jasa yang tidak ideal ya. Kurang lebih seperti itu ya. Inilah barang jasa yang ideal di dalam e-katalog. Oke, baik Bapak Ibu sekalian,
Kita juga ketahui, seperti kemarin sudah disampaikan arahan dari Bapak Presiden kita, bahwa saat launching kemarin beliau menyatakan sudah punya yang saat ini yang namanya katalog versi 6, di mana berdasarkan pemaparan beliau menyatakan sangat membantu sekali mengurangi man-to-man contact. Artinya dengan katalog versi 6, kita meminimalisir, artinya ada pertemuan, baik itu antara pihak pengguna jasa maupun dengan penyedianya, ya. Ya, mengurangi man-to-man contact, mengurangi kontak langsung dari baik itu PPK, pejabat pengadaan, seperti itu dengan penyedia. Nah, ini salah satunya. Hingga dari arahan Bapak Presiden ini juga kemarin juga di 2024 ada peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP, ya, surat edaran juga kembali lagi nomor 9 2024 tentang implementasi katalog elektronik. Bagaimana kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian, dari arahan Bapak Presiden kemarin menyatakan bahwa kita agar menerapkan atau melakukan proses belanja barang jasa itu per 1 Januari itu sebenarnya sudah menggunakan katalog versi 6. Walaupun kita sadari ya persiapannya ini juga mungkin tidak bisa kita laksanakan secara cepat. Kita butuh persiapan yang mungkin ada beberapa persiapan-persiapan nanti sebelum memang implementasi ini kita jalankan. Tapi pada prinsipnya sesuai arahan Bapak Presiden, per tahun ini 2025 kita sudah menerapkan secara optimal proses pengadaan secara e-katalog, ya Bapak Ibu. Nah, di katalog versi 6 kita juga mengetahui ada targetnya Bapak Ibu sekalian. Targetnya adalah tentu yang pertama proses pengadaan barang jasa kita menjadi mudah atau cepat, ya. Mudah artinya prosesnya menjadi mudah. Mudah dalam artian positif Bapak Ibu. Mudah kita proses belanjanya, kita mencari barangnya mudah, kita mengetahui spesifikasi barangnya mudah. Nah, mungkin kalau dengan proses tender, kita harus mencari menghitung TKDN. Misalnya kalau bicara TKDN gitu ya, harus masuk website Kemenperin, tapi dengan katalog semua sudah tercantum dalam katalog itu sendiri, ya. Prosesnya menjadi cepat, ya. Nah, kalau kita bicara pengadaan secara konvensional selain katalog, mungkin tadi butuh waktu yang agak lama. Tapi diproses dengan secara purchasing atau secara katalog, prosesnya menjadi cepat. Akses pasar yang luas, Bapak Ibu. Kita bisa mengetahui jumlah-jumlah barang hampir seluruh Indonesia, Pak. Pasar kita sangat luas. Artinya kalau kita juga mau mencari referensi harga, kita bisa mengetahui secara katalog. Lebih transparansi pengadaannya. Proses belanjanya lebih transparan, apalagi dengan katalog versi 6, ya. Tentu ini juga lebih transparan. Mudah tertelusur datanya, Bapak Ibu sekalian. Kita mudah mencari data, datanya mudah kita dapatkan, tertelusur, tersimpan dengan rapi ke dalam sistem, ya. Nah, sebagai deteksi dini proses pengadaan barang jasa. Bagaimana kita ketahui kalau di proses perencanaan pengadaan itu kan salah satu yang harus kita perhatikan dalam identifikasi kebutuhan adalah barang jasa dalam katalog. Nah, jadi saat kita melakukan proses perencanaan, kita bisa lihat udah di dalam katalog, oh, kita butuh barang A, harganya berapa sih? Nah, salah satunya itu tadi. Barang atau jasa yang sudah tercantum dalam katalog bisa kita gunakan sebagai sumber informasi dalam menyusun perencanaan. Dan terakhir tentu dengan katalog versi 6 ini juga kita ketahui ada satu platform baru yang muncul, ya perbedaannya dengan versi 5, ya, yang sangat signifikan menurut saya adalah proses pengiriman dan pembayaran yang terintegrasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau di versi 5 mungkin hal ini belum ada, ya, tapi di versi 6 sudah muncul nanti. Dimana kita tahu versi 6 kita sudah melakukan proses digitalisasi sampai ke pembayaran. Jadi inilah beberapa target layanan purchasing khususnya katalog versi 6, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau bicara riwayat, ya, dulu ada namanya katalog, ya, sebelum versi 5 itu ada katalog elektronik nasional, Bapak Ibu. Kita ketahui, ya, di mana semuanya tersentralisasi ke katalognya LKPP. Ya, dulu ada namanya skema kontrak payung, ya, kita di daerah tinggal pesan saja, ya. Semuanya menjadi kewenangan LKPP, pencantuman produk, perubahan data produk, monetnya, seperti itu, ya, termasuk pembinaan penyedia e-katalog. Nah, penyedia untuk katalog elektronik sendiri. Ini versi pertama katalog, semuanya tersentralisasi dalam satu sistem di LKPP. Artinya tidak ada namanya katalog-katalog daerah. Nah, lalu muncullah katalog kemarin, ya, khususnya yang terakhir itu versi 5 sudah terdesentralisasi, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada pembagian, Pak. Yang mana katalog nasional,
sudah ada pembagian untuk katalog-katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian lembaga, juga sudah ada pembagian untuk katalog lokal ya, dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta pelaku usaha lokal sendiri. Nah, oh ternyata dari versi ini ternyata masih ada beberapa hal mungkin ya yang perlu penyempurnaan Bapak Ibu, hingga muncullah sekarang katalog versi 6. Nah, di mana proses desentralisasi yang di versi 5 tadi yang semuanya dibuka sekarang sudah terbatas Bapak Ibu. Artinya prosesnya desentralisasi, tetap desentralisasi, tapi dia desentralisasi terbatas ya. Maka kita ketahui tidak ada lagi namanya katalog lokal kan gitu ya. Sektoral pun hanya untuk kementerian lembaga tertentu saja. Tidak semuanya seperti itu. Jadi semuanya hanya dalam satu platform nasional yang dikelola oleh LKPP bekerja sama dengan Telkom Indonesia terkait pencantuman produk, sama ya perubahan data produk, monitoring evaluasi, dan pembinaan penyedia. Jadi kita ketahui kalau sekarang, kalau sistem skemanya, kalau kita pemerintah daerah hanya mengusulkan saja Bapak Ibu. Mengusulkan misalnya terkait etalase, kurasi, misalnya seperti itu ya. Jadi dia tetap desentralisasi dengan desentralisasi yang terbatas. Nah inilah riwayat atau alur bagaimana sih proses katalog itu berjalan Bapak Ibu. Oke, nah, kita bicara tentang katalog elektronik versi 6, merupakan platform yang digunakan oleh kementerian atau lembaga atau setingkat kementerian dan atau serta pemerintah daerah ya dalam pelaksanaan barang jasa dengan dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD melalui metode e-purchasing. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di katalog versi 6 juga nanti juga sudah tergabung ya, katalog dan toko online berfungsi dalam satu platform e-purchasing Bapak Ibu. Nah, kalau sampai saat ini kan kita masih bisa belanja secara toko daring ya. Nah, arah ke depannya tidak semuanya sudah terplatform dalam satu, jadi baik itu toko daring, baik itu barang jasa di katalog sendiri yang kemarin versi 5 itu sudah menjadi satu Bapak Ibu dalam satu platform e-processing ya. Manajemen produk berdasarkan kategori dan koleksi bersifat terpusat dan terstandarisasi. Jadi manajemen produknya berdasarkan kategori. Nah, misalnya kategori peralatan kantor seperti itu. Nanti juga muncul tuh misalnya untuk kalau kita bicara di versi 5 kemarin etalase ya, oh etalase komputer, printer, semuanya seperti itu sudah terpusat Bapak Ibu. Nah, memudahkan kita dalam melakukan penemuan produk sesuai kebutuhan. Dengan hasil pencarian mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM ya. Negosiasi antara pembeli dan penjual bersifat transparan dan diawasi Bapak Ibu sekalian. Infonya seperti itu ya, bahwa di katalog versi 6 nanti sudah ada kalau seperti kemarin mungkin di versi 5 ya para teman-teman auditor itu aktif masih belum diberi akses. Nah, sementara di katalog versi 6 semuanya sudah mendapatkan akses baik itu dari sisi auditor sendiri ya. Hingga proses negosiasi antara pembelinya itu sangat transparan dan mudah diawasi. Terus integrasi pembayaran langsung dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, di mana katalog versi 6 ini merupakan kerjasama di Kementerian Keuangan dan ataupun di Kementerian Dalam Negeri ya, sehingga dia terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Kalau di Kementerian Keuangan dia terintegrasi dengan program Sakti, sementara kalau di pemerintah daerah dia terintegrasi dengan program SIPD Bapak Ibu. Jadi ya, integrasi pengiriman dengan penyedia kurir dan mitra logistik pihak ketiga. Kalau kemarin mungkin di versi 5 itu belum terpisah ya antara biaya pengiriman dan biaya barang. Nah, sekarang di versi 6 itu sudah ada platform masing-masing. Sudah ada tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Ada secara kurir ataupun mitra logistik nanti. Nah, terus pengembangan vendor manajemen sistem yang berfungsi mengelola produk dan kontrak. Nah, ini ya. Inilah salah satu perubahan yang atau beberapa hal yang menjadi perubahan dalam penerapan katalog versi 6. Oke, next. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau di katalog versi 5 ataupun di katalog versi 6. Dari yang pertama dari sisi website tentunya. Kalau dulu di katalog versi 5 itu kita masuk ke website katalog lkpp.go.id. Sementara di versi 6 kita masuknya websitenya adalah katalog Inaprok. Katalog.inaprok.id ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin suaranya agak ribut sedikit ya Pak Andreas ya.
Iya, Pak. Tapi suara saya masih jelas ya, Pak? Suara kedengaran, Pak, jelas. Memang ada sedikit ini nausi ya. Ya. Nah, ini Lanjut, Pak, Bapak Ibu lanjut. beberapa perbedaan ya di versi 5 dan versi 6. Yang pertama dari sisi website, kita tidak lagi masuk ke situs e-katalog lkpp.go.id, tidak. Kita nanti masuk ke dalam katalog inaprop.go.id. Terus dari sisi pelaku kita ketahui juga kalau di versi 5 kemarin, mohon maaf, ada PPK ya, pejabat pengamat komitmen, ada juga PAKPA seperti itu ya, ada penyedia. Nah, ini tahapannya nih. Ada PAKPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada penyedia dari sisi para pelaku. Sementara di versi 6 ada tambahan Bapak Ibu, ada bendahara di situ. Ada aktif dan adminnya sendiri ya. Nah, ini tambahan pelakunya. Sudah masuk bendahara Bapak Ibu. Dan juga tadi saya sampaikan di awal ya, ada proses slide sebelumnya, proses negosiasi yang transparan dan diawasi. Hingga di versi 6, salah satu pelaku yang juga sudah bisa mengakses, atau pihak yang bisa mengakses adalah Apip sendiri, Pak. Sudah punya aksesnya. Terus dari sisi akun, Bapak Ibu. Kalau dulu di versi 5, satu akun berlaku bagi satu pelaku untuk satu akses ya. Hanya satu akses saja. Nah, jadi kalau dulu saya ingat misalnya saya jadi pejabat pengadaan di beberapa OPD gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentu aksesnya berbeda-beda Pak. Saya mau masuk misalnya untuk pemesanan secara LPSE ya, masuknya kan dulu melewati LPSE itu. Masuk akses misalnya OPDA, tentu akun saya berbeda dengan OPDB. Sementara di versi 6, satu akun berlaku untuk satu orang Bapak Ibu. Dan dapat dilakukan dengan berbagai akses. Jadi hanya satu akun saja. Kita sudah bisa melakukan prosesan dengan berbagai akses ya. Dan terakhir tentu di proses pemilu prosesnya Bapak Ibu. Kalau di versi 5 pemilihan penyedia sampai serah terima saja, maka di versi 6 sudah terintegrasi sampai ke proses pembayaran ya. Nah, ini beberapa perubahan atau perbedaan dari versi 5 dan versi 6. Oke, next. Nah, terkait pembayaran, tadi saya sampaikan bahwa pembayaran sudah terintegrasi. Bagaimana kalau diproses di versi 6, transaksinya sampai dengan pembuatan surat pesanan atau kontrak terjadi dalam platform ya. Nah, proses transaksi sampai dengan pembuatan surat pesanan itu di versi 5. Sementara kalau di versi 6 sampai dengan pembayaran terintegrasi. Jadi kalau kemarin di versi 5 itu hanya sampai pembuatan surat pesanan saja. Mungkin saat diserah terima juga kita mengupload ya, berita acara, mengupload faktur seperti itu. Sementara kalau di versi 6 tidak. Dia sudah end to end, kita lakukan proses dari transaksi sampai dengan pembayaran. Di versi 5 dia belum mengakomodasi proses pengiriman Bapak Ibu. Sementara di versi 6 sudah terintegrasi Pak dengan proses pengiriman. Nah, itu proses transaksinya. Kalau di pembayaran sendiri, satuan kerja atau KPPN ya kalau di kementerian itu langsung hanya bisa transfer ke penyedia, belum bisa multi end beneficiary ya. Dia belum bisa secara terintegrasi ya. Artinya masih secara transfer ya. Artinya belum belum terdigitalisasi, masih kalau kita bilang artinya tidak terhubung dengan proses katalognya Bapak Ibu. Proses pembayaran, transfer penyedia itu tidak terhubung. Sementara kalau di versi 6 terjadi dalam platform yang diintegrasi untuk multi-end beneficiary ya, yang sudah terintegrasi langsung ke dalam sistem. Nah, kalau dulu mungkin di versi 5 informasi terkait proses pembayaran seperti itu ya, penyedia itu tidak mengetahui Bapak Ibu, artinya keterbatasan informasi. Sementara kalau di versi 6 karena dia sudah terintegrasi dengan pembayaran, penyedia itu bisa mengetahui Bapak Ibu proses pembayaran dia itu sampai di tahap mana. Nah, yang apa sih yang sudah dilakukan oleh kita di satuan kerja, tahapannya sudah sampai di mana, apakah sudah melakukan pembayaran, seperti itu. Mereka sudah mengetahui, dan semuanya sudah terdata atau bisa mencari informasinya di sistem katalognya. Nah, kalau di versi 5, penyedia perlu menerbitkan invoice dan faktur pajak, untuk penyedia non-PKP, seperti ya. Nah, sementara kalau di versi 6, pembayaran sudah bisa menggunakan beberapa channel, Bapak Ibu. Tadi disampaikan Pak Andreas, bisa secara kartu kredit pemerintah, bisa secara virtual account kan seperti itu ya, walaupun ini tahapannya juga masih di tempat kami sendiri pun masih berproses Pak, sehingga penyedia dimudahkan dalam proses penerbitan invoice dan pelaporan pajaknya. Nah, ini ya beberapa perbedaan yang ada baik di versi 5 maupun versi 6 Bapak Ibu. Oke,
dengan adanya versi 6 ini yang sekarang memang sudah dijalankan ya. Tentu ini tantangan Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa per 1 Januari itu akan memberitakan menggunakan katalog versi 6, artinya katalog elektronik versi 6 ini sudah harus kita jalankan, sudah harus kita gunakan dalam proses pengadaan barang jasa, khususnya dimulai dari tahun ini ya. Tentu kita bicara kesiapannya lagi Bapak Ibu. Kesiapan kita dalam mengimplementasikan penggunaan versi 6. Itu tadi. Nah, saya sampaikan juga nih ke tadi seperti Pak Andreas tanya. Ada sistem baru, Pak. Di versi 6 tentu platformnya baru, sistemnya baru. Kita perlu belajar lagi bagaimana proses bernegosiasi, bagaimana proses pemesanannya, ya, ada pembuatan akun, ya, bagaimana proses pembuatan akunnya sendiri, bagaimana proses pemilihannya, seperti tadi ya negosiasi seperti apa, proses kontrak. Nah, kita ketahui juga nih, sekarang sudah bersistem kontrak dengan secara elektronik ya, tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Artinya tidak lagi seperti kemarin, mungkin harus ada pertemuan dulu antara PPK dan penyedia untuk melakukan penandatanganan kontrak atau surat pesanan. Di versi 6 tidak lagi. Semuanya secara elektronik terdigitalisasi. Sehingga ini juga perlu, karena dengan metode yang baru ini perlu pembelajaran juga Bapak Ibu, pemahaman bersama. Bagaimana proses pembayaran ya, sampai ke pembayaran melibatkan bagian keuangan. Nah, juga, seperti saya sampaikan tadi ya di awal ya kita ngobrol-ngobrol, artinya persiapan para bendahara juga harus kita mulai jalankan. Nah, tantangan selanjutnya adalah proses transisinya, Pak. Transisi dari versi 5 ke versi 6 ya. Karena database seperti di tempat saya kemarin itu juga di Desember ya, nah itu juga beberapa khususnya di teman-teman atau bapak-bapak di salah satu ibu-ibu di rumah sakit kemarin di tempat saya itu bertanya gimana nih kami mau melaksanakan proses. Sementara harus sudah versi 6, sementara kami butuh percepatan, versi 6 belum siap, seperti makan minum pasien, misalnya jasa cleaning service. Nah, ini proses transisi ya dengan kondisi yang dinamis. Dan terakhir, tentu Bapak Ibu tantangannya, siapkah kita para pelaku pengadaan untuk mulai mengoptimalisasi menggunakan katalog versi 6. Ini beberapa tantangan yang ya memang harus kita persiapkan Bapak Ibu, karena amanahnya sendiri, katalog versi ini sudah harus kita jalankan, ya, seperti itu. Oke. Baik, saya bicara peranan. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada pejabat pengadaan, ya, ada pejabat pembuat komitmen, dan ditambah ada namanya bendahara di versi 6. Kalau bicara pengadaan sampai dengan misalnya 200 juta, tentu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Jadi tugasnya adalah membuat order, melakukan pemesanan, melakukan negosiasi, ya. Dan apabila setelah selesai, tentu melakukan pengajuan kepada PPK. Nah, tugas PPK ada review order, mereview. Jadi para PPK setelah proses pejabat pengadaan selesai, pemesanan, ya para PPK itu kalau di sistem itu tidak langsung menerbitkan surat pesanan, Pak. Ada namanya melakukan review. Sama sebenarnya. Konsep ini juga di pengadaan barang jasa secara konvensional juga sama ya. Sebenarnya kita ketahui kan kalau di proses tender misalnya setelah tender selesai itu para PPK tidak langsung menerbitkan kontrak, tapi itu namanya review hasil pemilihan. Nah, di katalog sebenarnya sudah berjalan betul, sudah sangat bagus sekali, sudah tersistem. Ada review order namanya. Baru dilakukan persetujuan untuk melakukan penerbitan surat pesanan ya. Nah, terus ada proses adendum yang kalau kita bicara dari versi 5 ke versi 6 tentu perbedaannya sangat signifikan ini terkait adendum. Ada konfirmasi biar tata cara serah terima barang ya secara digitalisasi ya. Ada pengisian COA untuk proses pembayaran ya. Ya nanti di endingnya adalah masuknya sistem itu ke bendahara untuk proses permintaan pembayaran. Ini beberapa peranan yang kemarin tentu sangat berbeda sekali dengan versi 5. Kalau di versi 5 itu kan hanya sampai PPK saja. PPK sampai penerbitan surat pesanan, sudah konfirmasi BAST-nya tidak ada kan seperti itu ya. Kita BAST masih secara manual yang kita upload ke dalam base system. Sementara kalau di versi 6 semuanya sudah terdigitalisasi Bapak Ibu. Oke. Nah, terkait karena ada arahan tadi atau arahan dari Bapak Presiden bahwa per
dimulai tahun ini kita akan lakukan proses katalog, tapi juga ada masa transisi, Pak. Transisi dari versi 5 ke versi 6. Sehingga proses kita ini sedang secara bertahap, ya, baik itu LKPP sendiri, sedang secara bertahap melakukan penonaktifan katalog elektronik versi 5, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi saat ini skemanya kita paralel run, Bapak Ibu. Apa itu paralel run? Kita lakukan proses secara bersamaan, Pak. Artinya paralel run ini adalah proses katalog secara bersamaan. Katalog versi 6 sudah menjalankan, tapi versi 5 sendiri masih ada, Pak. Secara bertahap itu dilakukan penyempurnaan di versi 6. Baru nanti versi 5 ini akan secara otomatis tutup atau dinonaktifkan secara total, ya. Tapi sampai saat ini kita masih melakukan LKPP sendiri, mohon maaf, dia masih paralelan, Bapak Ibu. Artinya masih ada proses secara versi 5 itu sudah masih bisa dilaksanakan. Karena yang pertama adalah berhitung sampai dengan 20 Maret ya, 2025, Bapak Ibu. Artinya sampai 20 Maret, Pak. Secara bertahap, etalase atau produk tayang pada katalog versi 5 itu akan ditutup secara selektif. Tentu ada beberapa pengecualian ya. Seperti itu. Sebagian besar fitur atau layanan katalog versi 6 telah tersedia, termasuk kualitas pembayaran dan UP. Pembayaran UP dan LS, baik itu belanja kementerian, lembaga, maupun sebagian pemerintah daerah. Makanya tadi saya bilang, LKPP masih menerapkan paralelan karena masih bersifat sebagian, Bapak Ibu. Belum semuanya secara full, Pak. Ya, sebagian masih ada fitur-fitur layanan yang hanya sebagian saja tersedia, belum semuanya full tersedia secara komplek ya, secara lengkap seperti itu ya. Kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah tetap dapat memanfaatkan fasilitas pengadaan barang jasa melalui sistem secara elektronik yang telah tersedia. Baik e-tendering maupun e-purchasing dan toko daring. Ini juga sesuai dengan materi sebelumnya, saya sampaikan di awal tadi di pasal 38 ya, metode pemilihan. Kalau memang dari sisi tadi saya contohkan, kalau memang dari sisi pengadaan barang jasa kita itu belum tersedia atau belum ada kesiapan di katalog versi 6, sementara di katalog versi 5 mungkin etalasenya sudah tertutup, Bapak Ibu, sudah nonaktif. Nah, maka ada metode pemilihan yang lain, Pak, yang mesti kita gunakan. Bisa secara e-tendering misalnya, pengadaan langsung misalnya seperti itu ya. Artinya masih boleh dan juga bisa dilaksanakan purchasing versi 5 khusus barang-barang yang masih tersedia di versi 5. Walaupun kita ketahui barang jasa itu adanya sekarang di katalog provinsi ya. Kalau setahu saya, kalau di tempat saya di katalog kami di Kutai Kartanegara lokal sudah dinonaktifkan semua, Pak. Jadi hanya tersedia di provinsi saja. Nah ini jadi prinsipnya proses katalog ini kita secara paralel masih bisa dilaksanakan di versi 5. Masih ada, Bapak Ibu, beberapa barang jasa yang masih kita laksanakan di versi 5. Oke. Nah ini ya. Kita ketahui ada SELKPP nomor 9 tahun 2024 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah poin-poinnya saja, Bapak Ibu, bahwa katalog elektronik versi 6 itu sudah dapat digunakan oleh Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2025, Bapak Ibu. Nah, kita tahu di situ ada kata frasa ya, nomenklatur kata dapat digunakan, Pak. Maka tadi masih paralel. Dalam hal memang sudah tersedia fiturnya, sudah mengakomodasi atau sudah tersedia layanan untuk kita melakukan proses, maka kita bisa gunakan katalog versi 6. Jadi SELKPP itu masih menyatakan kata dapat digunakan, artinya sudah mulai bisa digunakan. Ya, kesiapan dalam hal kesiapannya juga sudah, walaupun kita tahu di teman-teman kementerian sudah beberapa menggunakan nih katalog versi 6. Purchasing wajib untuk di versi 6, artinya kata wajib di sini adalah bahwa pelaksanaan e-purchasing itu wajib menggunakan versi 6. Ya, tidak lagi menggunakan versi 5, Bapak Ibu. Ketentuan wajib di sini bukan wajib, wajib harus e-katalog, tidak. Nah, karena kemarin juga ada diskusi seperti itu. Kata wajib ini apa sih? Nah, maksudnya di SE 9 ini menyatakan wajib itu adalah purchasing itu wajib dilaksanakan menggunakan versi 6, tidak lagi menggunakan versi 5 ya. Untuk produk yang tersedia termasuk mekanisme bayarnya. Dalam hal produk tersebut memang sudah tersedia dan sudah terintegrasi sampai pembayaran, sudah siap fiturnya sampai ke pembayaran, baik itu dari sisi pelakunya, platformnya sendiri, maka sudah menjadi kewajiban proses kita laksanakan melalui katalog versi 6, gitu ya.
Dan terakhir versi 5 itu akan dinonaktifkan per 31 Desember 2024. Nah, ini di ketentuan sebelumnya Bapak Ibu. Tapi di SE 9 LKPP karena tadi masih bersifat paralelan, ada beberapa memang barang jasa yang akan dinonaktifkan secara bertahap ya. Seperti itu ya. Oke, ini beberapa penjelasannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk barang jasa yang dibutuhkan segera di awal tahun atau yang menyangkut pelayanan publik. Nah, tadi ini menyangkut pelayanan publik, misalnya makan minum pasien, misalnya gitu ya, dan dibutuhkan segera di awal tahun. Ini akan dinonaktifkan nanti pada tanggal 31 Januari 2025. Jadi saat ini masih ada di katalog versi 5, Bapak Ibu sekalian. Terus barang jasa yang bersifat multisegmen, Pak, lebih dari satu kali pengiriman, itu akan dinonaktifkan di akhir Januari. Ada barang jasa hasil program konsolidasi pengadaan. Nah, kita tahu ya di dalam katalog itu ada namanya program konsolidasi, baik itu konsolidasi oleh pemerintah daerah sendiri maupun konsolidasi yang dilakukan oleh LKPP misalnya. Ya. Itu juga akan dinonaktifkan pada akhir Januari dan nanti akan disediakan fitur koleksi Bapak Ibu di katalog versi 6. Nah, untuk kegiatan barang jasa yang pembeliannya memerlukan pembayaran secara bertahap atau termin ya atau ada menggunakan uang muka itu akan dinonaktifkan nanti di 28 Februari 2025 sama dengan etalase konstruksi. Jadi untuk para etalase konstruksi itu juga nanti dinonaktifkannya di 28 Februari 2025. Jadi sampai saat ini masih ada walaupun tersedianya pun hanya di katalog provinsi saja ya. Etalase obat dan alat kesehatan Bapak Ibu itu masih aktif Pak sampai sekarang karena nanti akan dinonaktifkan itu di akhir Maret. Di 20 Maret itu baru dinonaktifkan. Nah, katalog elektronik versi 5 di provinsi kabupaten kota yang masih membutuhkan penyesuaian ekosistem pembayaran hingga barang jasa yang dibelanjakan oleh non KLPD atau barang jasa dibelanjakan oleh bukan kementerian lembaga pemerintah daerah yang tersedia dalam katalog ya. Itu nanti akan dinonaktifkan pada 20 Maret 2025. Jadi karena sifat masa transisi ini masih ada Bapak Ibu barang-barang jasa itu yang tersedia di katalog versi 5 dan masih bisa kita lakukan proses pemilihannya melalui katalog versi 5. Izin Pak Jeffrey, Ya, 5 menit lagi Pak. gitu ya. Oke. Baik, saya karena 5 menit lagi, saya akan bicara langsung ke proses. Itu tahap proses awal ya, kita bicara tahap proses. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Tahapan dalam persiapan dan proses pemilihan, kalau kita bicara dari pemilihan penyedia, di pejabat pengadaan itu ada memilih produk, ada mencek out produk ya, melengkapi pengiriman sampai negosiasi. Ini di tahap pemilihan, penyedia ada melakukan negosiasi dan menyetujui. Setelah itu di tahap pejabat pengadaan lagi mengajukan persetujuan kepada PPK ya. Nah, di tahap berkontraknya ada review surat pesanan, membuat pesanan, seperti ini di tahap PPK. Dan tanda tangan digital, Bapak Ibu. Nah, sementara dari sisi penyedia ada menerima pesanan, tanda tangan secara digital, ada kode OTP nanti ya. Nah, karena juga memasukkan kode OTP karena pembayaran ada materai digital ya. Karena juga ada materai digital, Pak. Materai seperti itu ya. Terus ada sampai proses serah terima nanti semuanya secara elektronik juga sampai BAST-nya juga ditandatangani secara digital, diakhiri dengan proses di bendahara nanti Bapak Ibu sampai pembayaran selesai. Oke. Nah, tahapan persiapannya ada pemilihan produk Bapak Ibu sekalian nanti ada penyiapan referensi harga dan dokumentasi persiapan. Sementara di tahap pelaksanaan itu ada klarifikasi teknis bisa kita lakukan, ada pemilihan opsi pengiriman, ada proses negosiasi, ya, penerbitan surat pesanan, ada juga proses bisa dilakukan pembatalan surat pesanan, ada proses pengiriman, serah terima, pembayaran, sampai penilaian kinerja penyedia. Ini tahapannya. Jadi mana yang dilakukan secara offline dan mana yang dilakukan secara online. Ya. Nah, kalau kita bicara dari ini alur prosesnya, karena saya next saja, saya akan langsung Bapak Ibu. Oke, harga satuan produk yang tercantum dalam katalog elektronik ini juga perlu kita ingatkan Bapak Ibu bahwa dari LKPP pun sudah mengingatkan ini bukan harga final Bapak Ibu. Harga tersebut tetap merupakan harga satuan tertinggi ya yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan kecuali memang dia harga fixed price Pak. Bisa dipastikan harga itu memang harga fix yang tidak bisa dilakukan negosiasi lagi. Tapi kalau itu belum bisa dipastikan, maka menggunakan berbagai macam metode ya. Ada e-purchasing, katalog sesuai kebutuhan. Tapi saat ini belum di versi
6 pun kita kalau proses negosiasi sudah, versi kita lagi sedang penyempurnaan, LKPP sedang penyempurnaan untuk metode mini kompetisinya. Seperti itu ya. Oke, kita bicara tahap persiapan. Ini saya ambil beberapa poin saja. Yang pertama, penyusunan referensi harga, Bapak Ibu. Ada perbedaan di Perka 122 dan sekarang kalau versi 6 itu kan Perka 177 ya. Terkait harga pembanding, Pak. Kalau di Perka 122, harga pembanding itu bisa barang jasa dalam katalognya sendiri. Tapi di Perka 177, untuk harga pembanding sebagai bahan representasi, kita mencarinya adalah produk sejenis di luar aplikasi katalog. Artinya kita tetap butuh barang informasi harga itu di luar aplikasi katalog. Ini ketentuan di Perka 177 seperti itu ya. Nah, kalau yang lainnya sama Pak, dokumen dapat dipertanggungjawabkan, informasi biaya, seperti itu semuanya sama. Cuma ada perbedaan itu saja. Kalau di Perka 122 versi 5 kemarin, salah satu referensinya adalah barang jasa yang tersedia dalam katalog. Tapi di versi 6, karena menggunakan peraturan LKPP 177, harga pembandingnya itulah harga di luar e-katalog. Nah, ini tahap persiapan, Pak. Nah, ini kurang lebih tahap persiapannya. Ada penyusunan spesifikasi, optimalisasi penggunaan prioritas produk dalam negeri, prioritas usaha mikro, usaha kecil, dan terakhir ada tentu harga terbaik hasil negosiasi ya. Nah, ini proses pengiriman. Apabila produk melakukan e-purchasing sudah siap untuk diusaha PPK, maka lakukan proses pengiriman. Bisa melalui kurir penyedia sendiri yang nanti disiapkan oleh penyedia, atau jasa pengiriman pihak ketiga, Bapak Ibu. Dan selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan, di mana setelah barang tersebut memang sudah sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan tanda serah terima, berita acara serah terima yang ditandatangani secara elektronik. Oke, nah ini tahap-tahapan persiapannya, juga saya next saja. Ini tahap pemilihan, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh tampilan platform katalog versi 6 ya, semoga kita ketahui ya. PPK atau PP dalam proses pemilihan pada katalog elektronik mengacu pada spek teknis yang sudah ditetapkan, Pak. Tapi dari sisi pencarian fitur tentu di versi 6 lebih mudah, Bapak Ibu. Oke, nah itu. Nah, terus akan memilih produk dengan harga terbaik. Nah, sudah ada fiturnya, Pak. Fitur kolom pencarian, harga terendah itu apa saja barangnya. Selama itu memang sesuai barang yang kita butuhkan ya. Nah, ini tahap tahap pelaksanaan kita nih, contoh-contohnya seperti itu ya. Terus ada proses purchasing negosiasi, Bapak Ibu. Ada tahapan klarifikasi teknis, Pak, kalau diperlukan. Nah, melakukan klarifikasi terhadap spek teknis fungsi kinerja yang tercantum pada aplikasi elektronik ya. Nah, ini semuanya tersedia dalam fitur versi 6. Ada tahapan fitur untuk kita melakukan klarifikasi. Terus di proses pemilihan melakukan opsi pengiriman. Saya sampaikan tadi kalau di versi 5 kadang barang jasa itu sudah termasuk ongkos kirim, Pak. Tapi di versi 6 ada opsi pengiriman. Jadi antara barang dan produk dan biaya pengirimannya bisa berbeda, Bapak Ibu. Tidak, artinya tidak menjadi satu. Ada secara kurir ataupun jasa pengiriman pihak ketiga. Ada pemilihan opsi pengiriman bisa dilakukan di proses versi 6. Proses negosiasi hampir sama saja dengan versi 5. Kalau diperlukan, memang dibutuhkan, PPK dapat melakukan negosiasi dengan dasar bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum dalam katalog. Nah, sama Bapak Ibu sebenarnya. Di versi 5 kemarin itu ada, Pak, transaksi harga terakhir. Di versi 6 pun nanti akan muncul harga terbaik transaksi terakhir penyedia itu harga berapa. Itu bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Atau kita minta struktur pembentuk harga barang yang tercantum dalam katalog. Dan riwayat bagaimana dalam fitur reward terbaik. Itu ya. Itu nanti di versi yang 6. Nah, ada catatan apabila negosiasi antara PPK dan PP mencapai kesepakatan, maka katalog dapat ditindaklanjuti ya. Harga antara PPK dan PP dengan penyedia tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi. Nah, ini saya ambil dari perkara 177 Bapak Ibu. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PPK dan PP, maka paket e-purchasing dapat dibatalkan. Nah, selanjutnya dapat melakukan negosiasi kepada penyedia katalog elektronik lainnya. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, silahkan dibatalkan. Silahkan lakukan pemesanan ke penyedia yang lain.
Untuk paket e-purchasing dilakukan katalog oleh PP. Apabila sudah terjadi kesepakatan dengan penyedia, maka dilakukan proses pengajuan kepada PPK ya, dari PP kepada PPK kalau sudah proses selesai. Nah, nanti PPK wajib mereview itu paling lambat 3 hari kerja saja Bapak Ibu. Nah, itu diingatkan di versi 6. Kalau sudah PP menyampaikan kepada PPK atau mengirimkan prospeknya, tolong diingatkan PPK-nya itu hanya sampai 3 hari saja Pak. Kalau sampai 3 hari PPK tidak melakukan review, maka katalog itu akan batal secara otomatis. Nah, penyedia katalog wajib memberikan respon juga atas pesanan kepada PP atau PPK paling lambat 3 hari kerja, sama. Respon oleh penyedia itu hanya 3 hari kerja saja Bapak Ibu. Lewat dari 3 hari kerja, maka negosiasi dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Jadi proses kita menjadi lebih cepat ya. Nah, jika kita sudah melakukan proses negosiasi dan penyedia tersebut ternyata sudah tercantum dalam daftar hitam, maka sistem sendiri nanti akan membatalkannya. Jadi kalau di versi 5 kemarin ini belum ada, sekarang di versi 6 sudah dimunculkan, Pak. Jadi kalau kita sedang melakukan pemilihan atau proses pemesanan, ternyata penyedia itu sudah tercantum di dalam daftar hitam, maka sistem sendiri nanti akan membaca dan membatalkannya. Apabila diperlukan, kita dapat meminta jaminan pelaksanaan. Nah, kalau di versi 5 kemarin kan belum ada tercantum di Perka 122 ya. Di Perka 177 sudah dicantumkan, Pak. Kita bisa minta jaminan pelaksanaan kalau memang pengadaan barang jasa tersebut membutuhkan jaminan. Yang terpenting, rencana permintaan ini diinformasikan pada saat melakukan pemesanan. Jadi saat PPK melakukan pemesanan itu diinformasikan sudah kepada penyedia di dalam kolom catatan bahwa nanti minta penyedia untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan misalnya senilai 5% atau dari nilai kontrak seperti itu misalnya gitu ya. Nah, juga dapat apabila diperlukan dapat memberikan uang muka Bapak Ibu. Kalau kemarin di versi 5 kita tuh masih agak belum pasti Pak. Misalnya saya pernah ditanya, bisa nggak sih katalog ini dengan uang muka? Saya katakan kalau bicara perpres, proses pemilihan apapun bisa. Cuma memang belum tercantum dalam regulasi tata pelaksanaannya. Di Perka 177, khususnya untuk versi 6, itu sudah bisa Bapak Ibu. Dapat memberikan uang muka. Sama juga bisa, tapi harus diinformasikan di awal pada saat kita melakukan proses pemesanan ya. Besaran presentasi diberikan dicantumkan dalam surat pesanan. Nah, jadi berarti salah satunya adalah perlunya kita merancang surat pesanan sebelum proses pemesanan Bapak Ibu. Artinya kita kasih uang muka berapa persen. Nah, mengikuti tata caranya tentu mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Ada proses adendum Bapak Ibu, adendum surat pesanan Pak. Ya, kalau kita bicara di proses pelaksanaan nih, apa saja Bapak Ibu? Nah, bisa ini Pak. Nah, kalau kemarin nah, setahu saya kalau kita bicara di katalog versi 5 ya, kalau bicara surat pesanan cara bentuk surat pesanan di sistem itu hanya adendum itu terkait waktu pengiriman Bapak Ibu. Sementara kalau di versi 6 tidak Pak. Dia fleksibel Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara versi 6 itu ya, kalau dari sisi platformnya sendiri, surat pesan itu hanya 3 lembar saja sekarang Pak. Makanya kita bisa tambah dengan poin-poin yang lain. Nah, kalau dari sisi adendum sekarang bisa Pak, menambah mengurangi volume bisa, mengubah jadwal waktu permintaan tiba bisa, menambah atau mengurangi harga pengiriman kurir penyedia ya, pergantian ketentuan tambahan surat pesanan, pergantian persentase PPN pajak misalnya ya. Nah, pergantian penanggung jawab tanda tangan surat pesanan. Jadi semua sekarang lebih luas terkait sisi adendum Bapak Ibu. Boleh melakukan adendum dalam hal memang terdapat perbedaan kondisi di lapangan dengan apa yang tercantum di surat pesanan. Kira seperti itu ya. Nah, ada juga proses pembatalan surat pesanan Bapak Ibu. Kalau ada terjadi keadaan kahar, nanti ini juga dicantumkan Pak di dalam draft surat pesanannya. Nah, ada pemutusan surat pesanan Bapak Ibu sekalian. Prosesnya ya, nanti ini semua memang tercantum di dalam Perka 177. Di Perka 177 itu sudah jelas bagaimana sih tahapan nanti dalam versi 6 ini. Dan semuanya ada ketentuan yang kemarin di versi 5 mungkin belum secara eksplisit diatur. Sekarang di versi 6 sudah diatur Bapak Ibu dengan ketentuan mengacu ke Perka 177. Bagaimana kita pembatalan surat pesanan. Nah, ini terkait pembatalan surat pesanan ya. Nah,
pemutusan surat pesanan seperti itu juga ada Bapak Ibu. Kalau memang ada jaminan pelaksanaan kita cairkan, ada uang muka, sisa uang mukanya harus segera dilunasi oleh penyedia seperti itu ya. Nah, juga dapat eh, tindak lanjutnya seperti apa untuk ada melakukan evaluasi, membayar pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai keluarannya atau progresnya seperti apa ya. Nah, meminta penyedia, PPK memerintahkan penyedia untuk membayar jasa pengiriman kepada pihak ketiga. Nah, seperti itu ya, ini proses-proses persiapan dan pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi intinya memang ada perbedaan yang antara versi 5 dan versi 6, bagaimana di proses persiapannya, tapi secara umum tahapan itu sama Pak. Kita mempersiapkan spesifikasi teknis, kita mempersiapkan referensi harga, seperti dia. Cuma tadi saya sampaikan, kalau referensi harga, kalau kemarin di versi 5 dengan berpedoman pada Perkas 122 itu salah satunya adalah barang jasa dalam katalog, tapi di versi 6 sesuai peraturan Perkas 177 itu barang jasa di luar katalog yang kita cari. Nah, ada proses adendum, ada proses penambahan informasi misalnya, ada uang muka, jaminan pelaksanaan dan seterusnya. Kira seperti itu ya. Nah, ini terkait pemutusan Bapak Ibu sekalian. Ini kurang lebih Pak proses pengadaannya. Masih ada waktu Pak Andres? Ya Pak, selesaikan Pak. Oke. Ini ya terkait pemutusan Bapak Ibu. Nah, terus ada pengiriman dan serah terima Pak. Nah, semuanya tadi saya sampaikan. Nah, kalau proses pengiriman barang, jasa, itu juga kalau di versi 6 sangat memudahkan sekali Bapak Ibu. Kita selaku pengguna jasa PPK gitu ya bisa mengetahui Pak terkait informasi proses pengiriman. Sama seperti kita belanja online shop itu sama Bapak Ibu. Oh, kita sudah bisa mengetahui informasi barang kita ini posisinya ada di mana nih sedang proses pengiriman, tiba di tempat, seperti itu kita sudah bisa mengetahui. Dan proses serah terima pun tadi ya karena bicara kita eh, mengurangi atau meminimalisir pertemuan kontak, maka proses serah terimanya secara elektronik, tanda tangannya pun elektronik. Nanti setelah barang diterima, PPK melakukan pemeriksaan, ada konfirmasi gitu ya, bersistem, terus PPK melakukan pemeriksaan barang, dan apabila barangnya sudah sesuai, PPK melakukan konfirmasi lagi, Pak. Konfirmasi bahwa barang jasa sudah sesuai dengan kebutuhan. Barang jasa misalnya sudah sesuai dengan produk yang tayang. Nah, setelah itu selesai, baru dilakukan namanya tanda tangan serah terima pekerjaan yang nanti dilakukan oleh PPK terlebih dahulu. Gitu ya, secara elektronik, baru nanti dikirim ke penyedia, baru penyedia juga melakukan tanda tangan secara elektronik. Nah, jadi nanti biasanya kita sudah secara elektronik saja, tidak lagi berkontak atau bertemu langsung dengan para penyedia. Ini di versi 6 ya. Terus juga tetap masih ada proses penilaian kinerja penyedia, Bapak Ibu. Nah, walaupun saat ini seingat saya sudah ada ya proses penilaian kinerja penyedia. Walaupun di fitur awal kemarin itu memang belum tersedia, tapi sekarang sudah dipersiapkan Bapak Ibu. Penilaian kinerja ya. Terus ada proses dan terakhir Pak, ada proses pembayaran. PPK memastikan kelengkapan dokumen untuk melanjutkan pembayaran, ada surat pesanan, ada berita acara serah terima, dokumen tagihan pembayaran, misalnya atau invoice gitu ya, faktur pajak dan seterusnya ya. Nah, apabila dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap, maka PPK tidak dapat melakukan proses pembayaran pada aplikasi elektronik. Mungkin nanti di COA itu Pak, kita melengkapinya. Nah, dokumen-dokumen ini artinya sudah lengkap atau belum terkait syarat atau dokumen untuk proses pembayaran. Nah, bisa secara pembayaran secara LS, Bapak Ibu, kalau terkait metode pembayaran, seingat saya kemarin juga sudah kita bahas ya, khususnya untuk pemerintah daerah. Sebelumnya juga ada materi ya, mungkin Bapak Ibu hampir sama saja materi terkait pembayaran itu seperti apa. Nah, ini terkait pembayaran di versi 5 ya. Ini saya next saja, kalau pembayaran kemarin sudah dibahas waktu kemarin materinya Pak Kasman ya. Gitu. Pihak-pihak yang terlibat Bapak Ibu sekalian. Nah ini Pak pihak-pihaknya jadi yang terlibat nanti ada PA pemegang pengguna tentu ada PA, ada KPA, tugas PPK ya melaksanakan e-purchasing di atas 200 juta kalau untuk Papua tentu di atas 1 miliar. Terus ada pejabat pengadaan Bapak Ibu sekalian.
ada bendahara umum daerah Pak, kalau mekanismenya secara LS. Nah, jadi nanti kalau kita di Pemda itu seperti itu, kalau mekanisme secara LS nanti dia langsung BUD-nya Pak. Tapi kalau secara UP maka melalui bendahara pengeluaran. Ada pemegang kartu kredit pemerintah, juga seperti itu ya. Ini beberapa pihak yang terlibat dan kewenangannya apa saja Bapak Ibu sekalian. Oke. Satu menit lagi, Nah, Pak. ini prinsipnya. Oke, siap, siap, siap. Udah mau selesai, Pak. Nah, saya next saja kalau terkait pembayaran. Nah, ini eh, ada beberapa poin saja Bapak Ibu yang kita coba sampaikan di sini ya. Nah, ini kalau terkait penerimaan negara juga semuanya sudah disampaikan. Nah, ini juga sedikit tambahan Bapak Ibu jangan lupa saya cantumkan ya. Ini saya tambahkan saja bahwa ada SELKPP. Ini juga sebenarnya berlaku, Pak, walaupun kita melakukan pengadaan secara e-purchasing. Ada SELKPP nomor 5 kemarin di tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana tahapan menyusun perencanaan, bagaimana tahapan menyusun review, di situ ya. Dan juga terkait SE8, Bapak Ibu, tentang pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah di tahap pemilihan. Ada di situ penekanan terkait e-purchasing, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita melakukan proses penyiapan referensi harga, itu yang penting Pak. Bagaimana melakukan metode negosiasi, melalui metode negosiasi ataupun mini kompetisi. Nah, dan terakhir juga kemarin ada terbit surat KPK ya, nomor 8493 tentang penyampaian indeks pedoman pencegahan korupsi daerah. Di sini saya ambil beberapa poin tentang e-purchasing saja Bapak Ibu. Ini di sasaran ketiga ya. Nah, ini juga yang mungkin nanti kita di daerah harus persiapkan, walaupun secara prinsip kalau saya baca surat KPK ini hanya 3 OPD ya Pak. Ya, Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Memang spesifiknya ada beberapa poin untuk tiga sektor tersebut ya. Ada bagaimana penyiapan laporan sosialisasi, terus harus membuat surat edaran terkait implementasi e-katalog. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Laporan pelaksanaan market sounding. Nah, ini dari sisi aspek akuntabilitas. Ini juga harus kita pastikan nanti di tahapan proses kita di katalog, walaupun di surat KPK ini hanya 3 OPD saja, Bapak Ibu. 3 OPD strategis, Pak. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR. Nanti ada namanya laporan pelaksanaan market sounding dan market confirmation. Ya. Artinya ada market sounding ke penyedia. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis terkait bagaimana proses negosiasi ya. Terus menyusun kertas kerja, Bapak Ibu, rencana perkiraan anggaran biaya. Terus ada evaluasi review spek teknis untuk barang jasa secara e-purchasing. Ini yang saya ambil terkait proses-proses e-purchasing saja, Bapak Ibu. Yang mungkin nanti perlu kita persiapkan, ya. Nah, ada penyusunan kertas kerja, Pak, yang menunjukkan ketersediaan calon penyedia minimal 5 penyedia pada katalog. Nah, ini ya. Kertas kerja menunjukkan antara lain ketersediaan calon penyedia minimal 5 penyedia dalam katalog. Tahap pelaksanaan e-purchasing-nya seperti itu ya. Evaluasi kewajaran harga. Nah, buktinya apa Bapak Ibu? Screenshot Pak, di etalase penyedia di katalog minimal 3 penyedia untuk 5 paket non-konstruksi pada 3 OPD. Sebenarnya pada 3 OPD saja ini tadi. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR ya. Nah, tahapan e-purchasing didokumentasikan secara elektronik, bisa melalui print screen atau history log oleh PPK atau PP. Untuk menambahkan keyakinan, maka proses pemilihan penyedia dapat ditambahkan melalui video conference misalnya, kalau misalnya kita ada video conference seperti itu ya. Nah, kertas kerja terkait menunjukkan kesesuaian hasil pengadaan dengan kualitas yang telah ditentukan. Nah, beberapa hal Bapak Ibu, termasuk laporan penyelenggaraan manajemen risiko. Nah, ini saya ambil saja sebagai bahan mitigasi kita dalam katalog tahun ini. Saya ambil dari sisi MCP KPK yang untuk tahun 2025, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin nah ini terkait minikom, Pak. Ini juga dalam tahap proses ya. Saya sampaikan sedikit saja ke proses. Ini juga sedang berjalan dari teman-teman LKPP untuk melakukan prosesnya. Sampai kondisi kemarin di 13 Januari, menu konstruksi itu belum aktif kalau kita mau minikom belum aktif ya. Di perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara sedikit mini kompetisi, di alur mini kompetisi versi 6 itu pilihannya ada barang, jasa ya secara digital ya.
Nah, nanti kita akan masuk ke kategori yang level 1, kurasi level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, tapi proses ini juga sedang disempurnakan oleh teman-teman atau pihak dari LKPP. Makanya sekarang ini kan di versi 6 masih yang fitur yang memang tersedia itu hanya negosiasi dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan. Intinya itu yang saya bisa sampaikan terkait persiapan dan pelaksanaan, walaupun di tempat kami pun Bapak Ibu saat ini juga sedang melakukan persiapan, khususnya persiapan dalam rangka kita menggunakan katalog versi 6 ini ya, persiapan dari sisi para pelaku dan seterusnya. Oke, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Pak Andreas. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Yefri. Eh, Sangat komprehensif pemaparan yang Bapak sampaikan. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk Bapak Ibu peserta MCC kelas khusus ini, kalau ada ingin mau bertanya secara langsung atau ada yang ingin diskusikan, langsung ada Pak Yefri dengan Bapak atau Ibu ini. Pak Ari, silakan apa namanya untuk langsung menyampaikan diskusi atau pertanyaannya. Silakan Pak Ari. Terima kasih, selamat sore. Ya, untuk eh, narasumber Mas Purnama, saya dari UKPPJ Kota Tarakan. Ada beberapa saya tanya. Yang pertama, ketika kami melakukan pengadaan belanja untuk CS di versi 5, karena belum ada di versi 6, apakah setelah versi 5 tidak sudah di suspend, sudah ditutup, apa tidak masalah proses selanjutnya seperti penilaian kerja dan berita acara terimanya memang manual dan pembayarannya masih manual. Dan itu aja. Dan versi 6 bagaimana ke depannya bagi kegiatan yang untuk pembayarannya termin. Apakah sudah support apa belum? Terus terkait verifikator juga dalam hal pembayaran belum ada akun verifikator sementara yang berjalan dalam pembayaran sangat dibutuhkan ya, verifikator dalam pembayaran. Dan kami juga belum sampai dalam proses transaksi versi 6, baru sampai berita acara serah terima karena BUD-nya juga baru tahu untuk bikin account. Jadi mungkin kedepannya saya kurang tahu terkait proses pembayarannya, mungkin bisa nanti dibantu dijelaskan dengan virtual account dari BPD atau transaksi UP dengan apa kartu kredit ya, terkait pembayaran LS dan UP. Saya kira itu aja. Terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab Pak Yefri. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ari. Memang kalau untuk versi 5, memang Pak, tadi ada kegiatan seperti cleaning service, memang kita kemarin karena masih tersedia di katalog, maka prosesnya tentu lewat versi 5 kan Pak. Tapi nanti kalau memang migrasinya belum tersedia di versi 6, kalau terkait penilaian kinerja, menurut saya masih bisa Pak, dilakukan secara manual saja. Karena proses pemilihannya secara versi 6, walaupun nanti kan versi itu akan dinonaktifkan, berarti secara otomatis untuk penilaian kinerja penyedia dan seterusnya, ya kita menggunakan secara manual saja Pak. Kira-kira seperti itu masih boleh dilakukan ya. Mengapa memang nanti migrasinya tidak tersedia ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Kalau bicara terkait penilaian kinerja yang tadi sudah dilakukan di versi 5, ya sudah kita lakukan. Kalau memang tidak nanti tidak tersedia migrasinya ke versi 6, maka kita bisa lakukan secara manual saja atau offline ya. Nah, kalau terkait tadi yang kedua tadi terkait apa tadi Pak? Proses, mohon izin Pak Ari, yang kedua tadi apa Pak? Proses anu ya, Pak Ari, silakan Pak Ari. eh, Ya, yang proses kedua bendahara tadi, ya. ya benar. Ya, Pembayaran memang LS sama dan Pak. UP Ya, dan pembayaran terkait untuk ini memang termin bulan. ya. Nah, ini juga yang sedang oleh dari teman-teman LKPP juga siapkan Pak. Walaupun kita di daerah pun di kami pun sedang mempersiapkan karena Kementerian Keuangan sendiri Bapak Ibu sampai saat ini Pak untuk katalog itu masih hanya menyediakan pembayaran secara langsung, Pak. Belum tersedia pembayaran secara termin, Pak. Jadi kalau memang kita melakukan pembayaran nanti secara langsung, nah nanti juga fitur itu mungkin juga nanti yang kita sampaikan ke LKPP ya. Kalau pemaparan LKPP kemarin,
Kalau memang pembayaran secara termin, ya nanti secara otomatis serah terimanya akan muncul berkali-kali. Di termin pertama kita serah terima barang, bayar, gitu ya. Termin kedua serah terima barang, bayar. Menurut pemaparan dari Kementerian Keuangan kemarin, khususnya dari Keuangan ya Pak, PBN, seperti itu. Karena memang belum mengakomodir sistem pembayaran secara termin, Pak. Tapi itu juga sedang disiapkan. Memang saat ini di katalog pun masih belum tersedia itu. Kita masih pembayarannya pun secara langsung, ya. Dan di daerah tahu saya juga seperti itu, Pak. Nah, makanya kan kemarin juga ada tuh bahwa saat ini pembayaran hanya sampai nilai 200 juta saja dulu, walaupun sekarang fitur LS-nya sudah tersedia. Memang fitur itu belum ada, Bapak-Bapak sekalian. Dari Kementerian Keuangan sendiri seperti itu, Pak. Cuma dari informasi kemarin yang acara sharing LKPP pun menyampaikan fitur itu sedang dipersiapkan, walaupun sampai saat ini masih berproses ya, Pak. Terkait bendahara juga saya sepakat dengan Pak Ari juga di tempat saya juga gitu, Pak. Makanya kita butuh persiapan seperti itu ya, bagaimana proses akunnya bendahara, karena ya tadi saya sampaikan karena kan bendahara tuh yang kemarin berpikir loh kami tidak terlibat dalam katalog, tapi saat di versi 6 bendahara juga masuk keterlibatannya dalam platform katalog ya. Nah, benda ada virtual pendaftaran, mereka harus mendaftar untuk melakukan proses pembayaran. Ya, jadi memang pada posisinya di tempat Bapak maupun di tempat kami sama Pak. Kita juga sedang lakukan pendampingan kepada bendahara, bagaimana nanti proses pendaftaran mereka. Juga nanti kita koordinasi dengan bagian pengelola keuangan daerah ya, BPKAD dan Bakaltim sendiri seperti itu Pak. Ya, memang kesiapan itu perlu tadi saya sampaikan, tantangan-tantangan kita tuh ada di situ. Kesiapan dari sisi pelakunya sendiri, kesiapan dari sisi proses tadi perubahan dari yang kita sekarang melakukan perubahan semuanya terdigitalisasi kira-kira seperti itu Pak Arya. Artinya sama Pak tahapannya. Termasuk juga ya kalau dari skema pembayaran kartu kredit pemerintah ya seperti diuraikan kemarin ya dari Pak Kasman juga sama Pak. Dari kalau seperti itu kan nanti kita juga bisa ada tuh kontak personnya teman-teman LKPP ya, kontak langsung atau mungkin kita lab testing juga bisa. Tapi kalau lab testing ini permasalahan kan harus ada barang yang jelas dulu Kak. Ini bukan virtual latihan. Jadi kita siapkan, ada yang mau kita beli, kita lab testingkan. Jadi itu nanti bisa terlihat tuh. Kira-kira seperti itu Pak Ari. Ya. Oke, Pak Ya, Andreas. terima Silakan Pak. kasih Pak Ari. Selanjutnya Bapak Sudiana. Silakan Pak Sudiana. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, Bapak? Terdengar Jelas Bapak. Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama mungkin mirip pertanyaannya dengan tadi untuk akun bendahara. Itu akun bendahara itu kan di proses paling akhir di pembayaran. Kalau setahu saya kan ada nanti sinkronisasi dari e-katalog versi 6 dengan Sakti. Apakah bendahara cukup di Sakti saja ataukah dia perlu akun di e-katalog versi 6? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, untuk belanja operasional, untuk tahun ini kan ada saya sewa kendaraan, Pak. Jadi sebelum dengan mengikuti Zoom kali ini, saya dulu sempat beberapa Zoom, baik dengan LPKN maupun dengan Muji Santosa. Di mana dikatakan kalau untuk operasional itu karena kebutuhan itu mendesak, silahkan dijalankan saja dulu, nanti apa hambatannya nanti sambil dikoordinasikan. Ternyata setelah saya proses, ternyata pada akhirnya muncul di sistem itu pembayaran cuma bisa untuk yang di bawah 200 juta. Padahal untuk belanja operasional sewa kendaraan itu kontraknya itu sudah 400 juta, Pak. Dan itu sudah terbit surat pesanan dan sudah pada tahap proses pembayaran. Untuk proses pembayaran kemarin memang ada error di sistem pembayaran LS. Sekarang muncul itu supplier dengan nomor rekening sekian-sekian belum ditemukan katanya. Jadi di mana kendala ini? Apakah di penyedia atau saya sebagai PPK? Jadi kalaupun nanti kata saya harus konsultasi, karena saya sudah nanya nih ke KPPN juga belum sejauh itu, gubernuran juga belum, ke PU juga belum, ke kementerian juga belum. Kalau saya harus nanya ke LKPP, kepada siapa saya harus berkonsultasi terkait hal ini? Eh, itu yang kedua. Yang ketiga, itu kan dalam Perka LKPP nomor 177 disampaikan kalau pembanding itu tidak hanya lewat e-katalog, tetapi juga harus di luar sistem e-katalog. Nah,
yang acap kali terjadi adalah harga-harga di luar e-katalog itu lebih murah daripada harga-harga yang di e-katalog. Apakah dengan demikian berarti kami boleh tidak melakukan proses lewat e-katalog, kemudian melanjutkannya dengan pengadaan langsung? Padahal ada value-value yang ingin dicapai lewat e-katalog versi 6 seperti pengadaan lebih transparan, kemudian tentang pajak, kemudian dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Itu yang ingin dicapai. Tapi dengan melakukan pembandingan ini tentu kami diberikan opsi untuk memilih harga barang yang berbeda. Mungkin 3 pertanyaan itu saja. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Sudiana. Silakan Bapak Ya. Yefri. Oke, baik. Ya, baik Pak Sujana. Memang tadi saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya Pak ya, bahwa memang untuk skema pembayaran katalog versi 6 ini, seingat saya kemarin itu memang membatasinya sampai 200 juta saja ya. Artinya di atas 200 juta yang skema LS itu kan masih dalam tahap persiapan ya Pak. Seperti juga kemarin pemaparan dari teman-teman Kementerian Keuangan itu juga seperti itu Pak. Tapi seingat saya kemarin dari Kementerian Keuangan itu, seingat saya kemarin ya saat pemerintah itu menyampaikan saat ini untuk fitur LS-nya itu sebenarnya sudah tersedia Pak. Tapi nanti kalau ini Bapak ini APBN ya Pak ya, kegiatan APBN Oh ya. ya, ya. Saya dari Nah, Kementerian Agama, Pak. iya. Nah, dari kementerian berarti kan terintegrasi dengan Sakti Pak. Kalau bendahara Mm, itu sebenarnya akunnya ini memang persiapan untuk di Saktinya Pak. Jadi bukan persiapan masuk ke dalam link kata untuk proses katalognya mm, enggak. Lebih proses pemesanan, berkontrak, serah terima itu tetap ranahnya PP, pejabat pengelola komitmen dan pejabat pengadaan saja. Bendahara tidak di mm, situ. Ritual pembuatan akun bendahara ini memang untuk spesifik di proses bayarnya saja, Pak. Jadi nanti di saktinya itu baru bendahara, mm, bukan mm, di proses pemilihannya ya. Nah, memang terkait proses pembayaran sekarang kan karena di sistem kita ini, karena kan integrasi ini kan mungkin membutuhkan waktu ya, Pak ya. Ada dari sistem programan kita ke proses pembayaran ya. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau bicara kontak person, memang ada itu Pak kontaknya untuk khususnya kontak kalau memang kontak kita ya, kalau memang khusus untuk wilayah, misalnya wilayah Bapak itu kontaknya ke LKPP, misalnya LKPP ke untuk tim tim dari LKPP-nya sendiri ada Pak kontak-kontaknya itu Pak. Bentar ya. Saya izin sebentar nih, saya contoh saja nih. Kontak udah dibagi di grup, Pak. Ya, di grup tuh sudah ada tuh Pak. Ya, Nah, data Mobi iya. sudah dibagi di grup. Eh, Nah, itu sudah ada tuh. kontaknya saya mohon maaf Pak, kontaknya sudah saya hubungi, katanya masih dikonsultasikan dengan pihak Telkomsel karena pihak Telkomsel lah yang ditunjuk untuk pengembangan Betul katalog Pak. versi 6 ini. Yang jadi pertanyaan kita akan ditanya nih, sama penyedia kapan nih Pak sudah bisa apa enggak? Saya juga bingung jawabnya, Ya, sementara. sementara kan setelah kelengkapan itu lengkap secara aturan 14 hari sudah harus bayarkan, sementara Niki kan sudah lebih 14 hari, berarti kami melakukan Sampai segitu ini. ya. Betul, Terima betul kasih. Pak. Jadi ini kendala. Ya, kalau di Kementerian Keuangan juga kendala sebenarnya itu juga kendala itu mungkin terjadi kami di pemerintah daerah Pak. Hampir sama juga nanti makanya kita kesiapan kami melakukan proses katalog ini gitu. Sementara di satu sisi harus dijalankan versi 6, Hmm, sementara di ya. satu sisi kita juga mitigasi ini kesiapannya dari sistem prosesnya seperti apa, pelakunya seperti apa dan seterusnya. Tapi nanti coba dikontak saja lagi Pak ya untuk kontak person LKPP-nya kira-kira seperti itu ya. Seperti itu kira-kira Pak Sujana. Jadi ya kalau bicara memang karena kemarin penyampaiannya seperti itu sih Pak, memang belum membuat masih ada UP, malah kemarin Kementerian Keuangan bilang eh, untuk di APBN sendiri saat ini belum bisa memfasilitasi yang termin, cuma bisa yang sekaligus pembayarannya, kira-kira seperti itu. Hmm, Kira-kira seperti itu Pak hmm, Sudiana ya. ya, ya. Untuk anu Pak, itu pembanding yang di luar e-katalog, kalau Oke, dapat harga jadi yang gini Pak. lebih murah bagaimana Pak? Baik, jadi gini, memang kalau kita bicara perbedaan Perka 122 dan Perka 177, di Perka 122 itu adalah referensi bisa kita mencari harga pembanding salah satu yang tersedia dalam katalog kan seperti itu Pak ya. Tapi kalau di Perka 177 harga pembandingnya itu jelas dikatakan di luar katalog. Tapi sekali lagi Pak, ini proses kita melakukan proses e-purchasing ya Pak ya.
untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi namanya harga referensi itu digunakan dalam rangka persiapan kita negosiasi harga, Pak. Kita punya pembanding harga pasar, artinya memang harga pasarnya kan seperti itu. Nah, tapi tentu kalau kita misalnya kita bicara barang di jasa di katalog ya, dengan barang jasa di online shop, misalnya kita ambil pembanding online shop lah, atau misalnya kita ambil pembanding harga di pasar setempat. Nah, tapi kan tadi Pak, tentu kita juga ingat di proses katalog versi 6 itu ada juga biaya pembiayaan yang menjadi tanggungan penyedia, biaya materai misalnya, ada biaya patungan hal-hal lain, ongkos kirim misalnya, mungkin hal itu bisa juga jadi pembanding Pak. Kenapa sih harga di Ya. katalognya itu lebih mahal dari harga pasar? Tapi kembali lagi di ketentuan tetap dinyatakan bahwa harga katalog itu harga satuan tertinggi. Maksudnya kita tidak bisa langsung, oh misalnya penyedia jual harga misalnya 5 juta gitu ya. Ya udah kita clearkan 5 juta nih. Kita udah tidak negosiasi cuma ya kalau cuma negosiasi sedikit saja, nggak ada seperti itu. Kita tetap negosiasi harga, tapi tentu kita punya pembanding, Pak. Pembanding inilah yang nanti menjadi bahan kita melakukan negosiasi. Saat memang penyediaan yang menyatakan, oh harga pembanding Bapak ini tidak masuk hitungan kami, karena kami juga ada perhitungan tadi saya sampaikan, ada namanya struktur pembentuk harga katalog, Pak. Nah, saat kita melakukan negosiasi itu tidak tercapai, kita bisa minta struktur harga pembentuk untuk harga tayang di katalog. Itu juga bisa kita sampaikan ke penyedia melalui fitur ya Pak ya. Atau tadi Pak, harga terbaik yang nanti akan muncul di riwayat belanjanya penyedia. Itu juga kita bisa jadikan sebagai harga negosiasi, Pak. Nah, Oh jadi iya. itu juga penyampaian dari LKPP kemarin, harga riwayat terakhir penyedia melakukan proses katalog itu kita bisa jadikan dasar. Ternyata Ya. misalnya penyedia jual harga 5 juta, ternyata di riwayat transaksi terakhirnya itu dia sepakat melakukan negosiasi harga misalnya 3.500.000. Nah, itu bisa kita pakai, Pak. Nah, artinya bukan harga satuan tayangnya, itu harga satuan Ya, ya. tayangnya tertinggi. Maka kita lakukan negosiasi dengan data dukung referensi harga pembanding. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, kita Ya. tidak juga kita sampaikan, oh kalau memang batal, kalau ternyata harga di luar lebih murah, kita belanja di luar saja. Kalau memang kita bisa belanja dengan optimalisasi e-purchasing, kita e-purchasing saja. Kan tadi ketentuannya nyatakan, Pak, kalau negosiasinya batal, ya sudah. Kita lakukan e-purchasing lagi dengan pelaku usaha yang lain. Kira-kira Ya, seperti itu ya, Pak Sudiana ya. ya, ya. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Nah, terima kasih Pak Sudiana. Selanjutnya ada Ibu kayaknya ini, Ibu Erika. Kami persilakan. Ibu Erika, Ya, Pak, izin apakah silakan. kedengaran, Pak? Kedengaran. Ya. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin kami memang, Pak, untuk versi 6, izin saya di rumah sakit sudah menanyakan kepada bagian pengadaannya kami. Cuman beliau bilang masih kita buat akun dan sebagainya belum, Pak, untuk kami. Mungkin dalam waktu dekat ini, Pak. Tetapi tadi saya menyimak sangat bagus. Di situ saya ada beberapa pertanyaan, Pak, terutama ketika kami pemilihan pengiriman tadi misalnya ada, apakah mungkin saya yang salah dengar atau jaringan ketika ada dibilang antara pengiriman kan biasanya Pak kita kalau klik obat contohnya Pak itu kan langsung sudah nanti pengiriman dari distributornya langsung Pak, kecuali BMHP atau alat memang kita akan bernego di harga. Nah itu bisa ada pilihan yang lain tadi itu saya lihat Pak, apakah pilihan-pilihan itu harganya sama dengan ketika kita di distributor yang obatnya sendiri Pak, maksudnya apakah ada muncul harganya sendiri atau bagaimana? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ketika yang memilih beberapa tadi hanya dinas kesehatan dan dinas pendidikan ya Pak, yang ada muncul 5 untuk dipilih itu Pak. Karena kalau untuk obat Pak kami nggak sanggup. Kalau di rumah sakit misalnya kan 5 yang dipilih yang mana itu kan nanti ribuan, bukan ribuan sih Pak, ratusan item. Mungkin saya masih harus belajar. Terus yang ketiga, tadi ada satu akun bisa beberapa akses itu Pak. Nah, itu kan ada APIP, di situ ada bendahara, ada apa dan lain-lain. Apakah itu ada batasan-batasan Pak? Maksudnya misalnya APIP dia dimulai masuk sudah di mana? Ketika APIP kan berarti pemeriksa ya Pak. Nah, sudah sampai di mana batasannya? Mungkin dia verifikasi atau bagaimana Pak? Mungkin itu yang kami dari sini bingung. Terus berita acara pemeriksaan Pak. Karena jujur untuk kami di rumah sakit kami sendiri berita acara pemeriksaan sudah tidak ada Pak. Kami lebih kepada berita acara penyerahan hasil pekerjaan. Apakah itu sama Pak?
Itu saja sih dulu sementara Pak, sambil nanti kami berproses dan belajar Pak. Karena masih bingung Pak gambarannya ini untuk e-katalognya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, baik Ibu Hmm. Erika. Silakan Pak Yefri. Nah, sejauh selesai ya. Jadi Bu Erika, baik, terima kasih. Yang pertama terkait, tadi memang disampaikan Pak, Ibu, mohon maaf Ibu Erika, kalau di katalog versi 5 itu memang tidak ada Ibu Erika opsi pengiriman, Bu. Di katalog versi 5 itu tidak ada opsi pengiriman, tapi di katalog versi 6 ini sudah ada opsi pengiriman. Bisa melalui kurir penyedia, kurir ataupun pihak ketiga. Yang netapin ini nanti siapa, Bu? Penyedianya, Bu, yang netapin kurirnya. Nah, kalau memang barang jasa itu harga sudah termasuk ongkos kirim, biasanya nanti di kurir ataupun di pihak ketiga itu akan dinolkannya, Bu. Jadi nggak ada kurir penyedia. Jadi pengirimannya sudah tadi, misalnya tadi kan distributor nih. Oh, distributor langsung melakukan pengiriman barang, misalnya gitu ya, ke rumah sakit ibu ya. Nah, nanti di sisi opsi pengirimannya, biasanya penyedia itu akan menolkan saja, tidak ada opsi pengiriman. Jadi harga itu sudah termasuk biaya pengiriman, bisa seperti itu. Tapi kalau intinya perbedaan versi 5 dan versi 6 itu seperti itu. Kalau di versi 5 kan mungkin tidak ada tuh biaya pengiriman. Kita udah masuk harga barang plus pengiriman kan gitu. Tapi kalau di versi 6 ada opsi tambahan Bu sekarang. Ada opsi pengiriman. Bisa melalui kurir atau biasa pihak mitra pihak ketiga. Yang menetapkan pun siapa? Nanti pihak ketiganya, Bu. Pihak penyedianya ini yang menetapkan opsi pengirimannya siapa. Kalaupun toh barang jasanya seperti obat ya, obat itu dia katakan ya udah harga obat ini sudah termasuk ongkir, berarti opsi pengirimannya tidak dipergunakan, nanti dinolkan saja. Kira-kira seperti itu. Dari sisi penyedianya nanti yang menyiapkan, bukan dari sisi kita selaku pemesan ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua MCP KPK tadi ya, yang 5 OPD ya. Yang 5 meyakinkan ada 5 dalam satu etalase itu ada 5 gitu ya. Nah itu suaranya per minute Bu, mohon izin. Ya, Karena lumayan kalau obat kan item banyak. Apakah itu karena kami kan Pak masih di bawah Dinas Kesehatan walaupun kita mempunyai akun tersendiri. Apakah kami masuk juga sama seperti Dinas Kesehatan Pendidikan dan PUPR kah tadi Pak? Yang dia harus ada 5 itu Pak atau cukup di Dinas Kesehatannya saja? Kami rumah sakit tidak Pak. Ya. jadi gini, memang di MCP KPK itu untuk eh, apa prioritas ya, ini prioritas lah ya. Dikatakan OPD prioritas ya, mungkin OPD yang dari sisi pembiayaan anggarannya lebih dari OPD yang lain kan gitu kan Bu. Ada kesehatan, ada dinas pendidikan, ada PUPR. Jadi pada intinya, karena kan kalau saya tidak tahu di tempat Ibu ya, kalau di tempat saya itu rumah sakit itu di bawah kesehatan Bu. Nah, jadi nanti pihak dinas kesehatan nih yang mempersiapkan. Termute Bu. Oh ya, tidak Pak. Kalau di kami rumah sakit klik sendiri Pak. Karena Oh, kalau dinas kesehatan yang klik kan agak rumit Pak. Karena obatnya kan beda Pak. Mereka pelayanan dasar, kami pelayanan lanjutan tuh Pak. Jadi sering nggak cocok. Jadi kita sendiri ada Pak. Cuman itu yang makanya tadi ketika 5 itu, waduh banyak juga tuh Pak. Kalau 500 item Pak, 5, waduh 2.500 hanya untuk obat, belum BMAP-nya Pak. Itu bagaimana Pak? Mm-mm. nah itu kita bicara sektornya dinas kesehatan, kan PPR. Kalau di tempat kami itu kan PA-nya dinas kesehatan, KPA-nya rumah sakit, kan gitu kan. Nah, tidak masih dalam satu Ya, struktur tuh karena betul. dinas. PA-nya Dinas Kesehatan KPA. Jadi Betul, intinya Pak. mempersiapkan 5 itu Bapak Ibu untuk menjamin Pak bahwa dalam proses katalog, oh di etalase itu ternyata penyediaannya lebih dari satu. Ada proses Ya. namanya proses negosiasi yang jelas. Nah, tapi kalau Mm-mm. contoh saya paham seperti obat, ya, saya juga pernah dulu jadi Ya, pejabat pengadanya obat-obatan itu lumayan Bu. Kan karena memang ya, ada spesifik obat yang memang diproduksi oleh satu pabrikasi sendiri kan gitu ya, pengedar obat ya, sendiri yang punya hak lisensi. Itu tentu tidak bisa kita jadikan dasar bahwa oh harus dengan penyedia yang lain. Sementara kan kembali ke kebutuhan. Jadi intinya itu adalah mempersiapkan kalau tidak spesifik semua jenis barang Bu pasti. Ya kalau misalnya nih Mhm. barang-barang seperti elektronik misalnya ya yang mungkin di pasaran banyak gitu ya, pasarannya Iya, luas lah, lantai iya, banyak. Oh itu bisa kita cari misalnya 5 pembanding dalam satu etalase. Tapi kalau seperti iya, obat, tentu kan ini kan kegiatan-kegiatan spesifik, Bu. Kita memahami, ya semuanya iya, kita Pak. bisa. Benar kata Ibu, harus nyiapin 5 pembanding satu obat, level-level enggak gitu, Bu. Iya. Oh, iya, siap.
Iya Pak, terima Oh, kasih. jadi Takut. memang paket strategisnya OPD tersebut. Kan di MCB KPK itu ada namanya paket strategis, Bu. Oh, ternyata paket strategisnya misalnya kita ada belanja alat kesehatan gitu ya, dengan nilai misalnya Iya, di atas 1 miliar. Nah, alat kesehatan inilah yang nanti kita lihat etalasenya. Tapi kalau seperti obat itu kan sebenarnya nilainya besar, Bu. Tapi satuannya kecil-kecil sekali itu. iya, Nilainya besar, kecil-kecil tapi dan memang satu. sedikit-sedikit anu harganya Pak kecil-kecil. Tapi volumenya banyak Betul. Pak. Iya, Hmm, tentu nggak seperti itu ya, Bu. Ya. iya Pak. Ya. Mm-mm. Terakhir tadi apa Oh, tadi? Yang Apip tadi berita acara pemeriksaan dengan Oh, batasan misalnya berita Pak acara. masuk akun Apip sampai mana, apa sampai mana Pak. Sama yang berita oke. acara Jadi pemeriksaan Pak, kami tidak pakai itu lagi, sudah berita acara penyerahan Pak. Heeh. ya, jadi gini Bu, dalam proses pengadaan itu memang tidak ada namanya kalau konsep itu kan kalau dulu ada pemeriksaan berarti ada namanya panitia penerima hasil pekerjaan. Sekarang kan tidak ada Ya, Bu. Yang ada adalah mm-mm. proses berita acara serah terima. Pemeriksaan itu Iya, memang bagiannya nanti persiapan kan. Kalau penyedia sudah menyampaikan barang, menyampaikan permohonan serah terima, diperiksa dulu sama PPK, dipastikan iya, barangnya sesuai. Kalau terbitlah berita acara serah terima. Jadi yang sebenarnya yang terbit itu berita acara serah terima, Bu. iya Pak. Jadi ini saat Bukan berita barang acara itu sudah pemeriksaan. sampai ke lokasi, nanti penyedia kan akan mengonfirmasi by sistem. Oh, barang itu sudah di lokasi. PPK lakukan pemeriksaan dulu. Oh, barangnya saya ini data yang sudah di lokasi ini sesuai nggak sih dengan yang tercantum dalam kontrak, sesuai nggak sih dengan yang tayang. Kalau sudah sesuai, maka terbitlah namanya berita acara serah terima secara Iya, elektronik juga. Jadi tidak ada berita acara pemeriksaan memang. Pemeriksaan itu hanya sebagai kertas kerja PPK untuk memastikan bahwa barang yang sampai packing ke lokasi sesuai. dari sesuai spesifikasi kita. Itu Bu. Yang terbit pun tetap serah terima, bukan pemeriksaannya. Oh, siap Pak. Oke, yang Kasih. seperti ya Bu ya. Hmm, Siap. iya. Oke. Oh, yang Oke. Yang terakhir Apip Pak Apip. Oh, satu. ini Hmm, Apip itu dia dalam ruang lingkup pengawasan, Bu. Nah, kalau hmm, kemarin, kalau di versi 5 itu kan seperti di tempat saya kemarin ya, saat Apip mau masuk ke katalog, dia harus minta akun verifikasi dulu. Nah, ya, di versi 6, Apip itu punya akun sendiri, Bu. Tapi dia hanya sebagai kontrol pengawasan saja. Pengawasan proses hmm, katalog. Makanya teman-teman LKPP dulu sering ngomong gini, eh, lalu apa jalur lalu lintas pengawasan gitu. Nah, mereka bisa punya hak akses sendiri untuk melakukan pengawasan kalau memang itu dibutuhkan. Kalau di iya, versi 5 kan nggak ada, Bu. Nah, jadi mereka punya masing-masing. Jadi kalau mereka memang mau melihat pengawasan dari sisi serah terima, ya mereka akan masuk di situ. Ada punya hak aksesnya sendiri ya, tapi tidak bisa sampai langsung masuk ke prosesnya, enggak. Mereka akan melihat dari sisi, kalau dulu kan misalnya Apip mau mencari data proses katalog gitu ya, mereka harus ke LPSE dulu. Terus tahu saya kemarin gitu ya, teman-teman BPK di tempat saya itu ke LPSE dulu buat minta izin aksesnya. Nah, di versi iya, 6 mereka sudah punya akses sendiri. Jadi kalau mau misalnya mencari data dalam rangka auditor, pemeriksaan, mereka sudah punya akses untuk memantau proses pengadaan. Makanya tujuannya apa? Agar transparansi proses pengadaan kita tuh lebih bagus, Bu. Jadi, oh ini sudah ada iya, apiknya langsung mengawasi kita melakukan proses negosiasinya juga bagus. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Nanti iya, punya siap akses Pak. sendiri bendahara, dipunya diaksesnya saat pembayaran saja. Apip. PP punya Oh, akses masuk itu saat proses pemesanan. Nah, jadi maksudnya perbedaan satu akses untuk semua akun. Nah, kalau di versi 5, saya jadi PP nih, misalnya saya jadi PP OPDA gitu ya. Terus saya jadi PP misalnya PPK di OPDB, itu akun aksesnya berbeda, Bu. Saya harus mendaftar satu-satu. Tapi kalau di versi iya, 6, saya cuma mendaftar dalam proses digitalisasi yang pendaftaran pertama itu ya, kita bisa menggunakan untuk ke berbagai akses. Ibu menjadi PP misalnya di beberapa OPD, cukup satu akses saja, tidak lagi perlu mendaftar dengan akun-akun yang berbeda. Kira-kira gitu. Nanti di iya, sistem katalog nanti akan terlihat tuh, oh ini pemesanan misalnya di dinas A, oh ini yang pemesanan di dinas B, itu akan muncul iya, saat kita melakukan pemesanan pun lebih simple, tapi hanya dengan satu akses saja. Kira-kira gitu, Bu Erika ya. iya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Iya, Terima kasih Bu Erika. Eh, Waktu sudah menunjukkan 16.34 ini Pak Yefri. Mungkin karena begitu komprehensifnya penyampaian pemaparan Pak Yefri, semangat pada mau nanyain ya Pak Yefri, ya kan?
Namun waktu rupanya 16.34, ini apa masih memungkinkan satu pertanyaan lagi atau disambung di acara berikutnya Pak Yefri? Di sesi Mohon saya berikutnya. mengikuti Pak, satu pertanyaan lagi boleh. Ah, satu Memang satu saja Pak ya. Saya memberi kesempatan. siap, siap. Dia udah angkat tangan nggak apa udah pegel Pak tangannya Pak. Pak Linggom Nainggolan ya. Pak Linggom Nainggolan terakhir Pak kami beri kesempatan. Silakan. Terakhir pertanyaan terakhir masih di ya silakan Pak Linggom. Baik, Pak. Di sini aku ingin bertanya Pak di dua poin saja. Yang pertama itu eh, kalau di versi 5 kan Pak, kita bisa dapat melampirkan brosur ataupun dokumen-dokumen lain terkait si produk yang akan ditayang. Nah, kebetulan Pak, kemarin itu udah dapat satu mini kompetisi. Nah, di mini kompetisi itu dia harus melampirkan brosur baru sama surat-suratnya dan TKDN Pak. Nah, itu pada saat penayangan dia nggak ada untuk halaman melampirkan brosur, Pak. Itu yang pertama. Baru yang kedua, eh, kalau di versi 5 kan, Pak, kita dapat melihat papan peringkat ketika sudah posisi di publikasi kompetisi. Nah, kalau di versi 6 ini, Pak, dia di tahap mana, Pak? Kita dapat melihat kita berada di peringkat berapa? Karena di sini masih tahap masa evaluasi, Pak. Itu aja sih, Pak. Ya, Oke, silakan Pak Yefri. baik. Mingguan dari sisi penyedianya ya, penyedia katalog ya gitu ya. Oke. Nah, memang kalau memang Pak kalau di fitur versi 5 itu ada Pak ketentuan informasi yang lain yang bisa kita upload ya kayak riwayat harga gitu ya. Di versi 6 itu memang belum sampai saat ini setahu saya fitur itu tidak ada Pak. Jadi kita menguraikan secara spesifik saja barangnya. Tapi uraian barang ya kalau fiturnya saya rasa kemarin juga teman-teman LKPP juga pertanyaan yang sama itu sedang masih dipersiapkan tahapannya. Sama seperti tadi, itu yang pertama ya Pak. Ya, artinya kalau seperti upload brosur, memang kalau di versi 6 itu setahu saya fitur itu belum ada Pak untuk kita mengupload brosur. Tapi memang nggak ada upload brosur segala macam. Ya udah barang kita tayangkan, tapi ketentuan informasinya lebih spesifik memang. Nah, dari segi kita isi seperti dia, tapi kalau upload datanya dari isi penyedia, setahu saya memang belum ada sih Pak di versi 6 itu ya. Setahu saya ya, karena saya juga belum, kemarin belum punya masuk akses ke penyedia. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau memang tidak ada ya fiturnya ya tentu kita tidak bisa melaksanakan, kita tidak bisa mengupload namanya gambar kerja ya sudah berarti gambar tayangnya ini yang Bapak pastikan memang barangnya sesuai dengan nanti yang Bapak sampaikan kan gitu. Artinya barang yang tayang dengan speknya itu ya memangnya barang yang sesuai kira-kira seperti itu Pak. Nah, terus yang kedua memang kalau di versi mini kompetisi versi 6 ini saya sampaikan juga Pak Ninggom, tahapan ini masih oleh teman-teman LKPP masih berjalan Pak, tahapan versi 6 ini ya. Nah, fiturnya kalaupun toh masih dia proses, tadi masih proses evaluasi ya. Ya, kalau proses evaluasi memang penetapan pemenangnya kan belum, Pak. Nah, mungkin penetapan pemenangnya belum, nanti setelah proses evaluasi selesai, ada klarifikasi kan, baru mungkin, walaupun memang kalau di versi 5 itu, papan tayang dulu yang keluar kan gitu kan ya. Biasanya versi 5 itu gitu, papan tayang keluar, baru nanti ada proses klarifikasi kan, baru ada penetapan pengumuman pemenangnya seperti itu. Tapi di versi 6 ini mungkin karena fiturnya juga memang belum, kalau dia proses evaluasi itu memang akan belum tayang, Pak. Nah, nanti coba dilihat setelah proses evaluasinya selesai atau tidak. Kalau memang belum, berarti memang sistem katalognya sendiri belum mengakomodir sampai ke sana. Kira-kira gitu ya, Pak Linggom ya. Nah, karena juga dari kami juga dari sini tahapan mengenai kompetisi versi 6 juga kita belum jalankan, Pak. Tapi setahu saya memang perbedaannya seperti itu. Kalau di proses evaluasi itu papan kompetisi, papan tayang hasil itu memang belum akan muncul dulu di versi 6 karena juga masih di proses persiapan fiturnya. Kira-kira gitu ya, Pak Linggom. Oke. Baik, Baik, ya, terima kasih Pak. ya. Eh, terima kasih Pak Yefri Purnama. Mengingat waktu, mungkin Pak Yefri Purnama juga bisa menyampaikan closing statement sebelum saya serahkan ke Pak Muji. Baik, baik, terima kasih Pak Andreas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau mungkin dari segi pemaparan materi ada hal yang kurang atau materi yang tadi terlalu nggak mau kita percepat ya karena prosesnya juga waktunya juga
45 menit gitu ya, kita optimalkan. Dan untuk tema pertanyaan oleh kolom chat mungkin nanti kita bisa diskusikan di grup ya Pak Andreas ya, kita mohon maaf juga belum bisa menjawabnya, nanti kita diskusikan di grup. Pertanyaan cukup banyak sih Pak, kalau saya lihat nih pertanyaan di kolom chat ini cukup banyak ya, nanti kita coba diskusi di grup saja. Sekali lagi saya mohon maaf, intinya memang proses katalog ini harus kita jalankan versi 6 sesuai amanah, juga ada regulasinya mengatur, paling tidak ya kesiapan ini. Mungkin Bapak Ibu untuk lebih informasinya tadi ya, yang di grup itu sudah ada kontak person dari LKPP. Mungkin Bapak Ibu juga kita bisa lakukan live testing langsung, cuma kalau live testing otomatis harus ada kesiapan dari akun PPK, bendahara gitu ya. Ya karena kalau live testing itu kita akan langsung melakukan pemesanan Pak. Jadi bukan fitur pelatihan, tapi kita langsung pesan barang. Nah itu juga bisa kita gunakan. Jadi intinya kita butuh kesiapan segala macam, tapi jangan lupa juga lakukan mitigasi resiko, penyiapan referensi harga, penyusunan spesifikasi, dan seterusnya. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada hal kurang berkenan dari penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, dan saya kembalikan ke Pak Andreas. Silakan Pak. Nah, terima kasih Pak Jeffrey. Mohon izin Pak Muji Santosa. Mohon penyampaian Bapak. Ya, terima kasih Pak Andreas, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ini pembicara katalog yang ke-6. Ya, dan ini katalog ini kan dinamikanya terus bergerak ya, aplikasi maupun peraturannya, maka tidak berhenti sampai di sini. Saya masih memikirkan 2 kali lagi nih, kita bicara katalog versi 6 nih. Minimal 2 kali lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya harap jangan berhenti belajar. Dan tolong kalau bisa dicatat nomor HP-nya Pak Jeffrey. Kalau ngontak ke saya mungkin nggak terbaca. Ya, Pak Jeffrey itu baik orangnya dan ganteng. Mau merespon kalau ditanya. Kalau saya, mohon maaf ya, tidak sempat merespon. Jadi pesan saya, tetap harus belajar ya, update peraturan maupun update aplikasi. Dan yang ketiga, tolong dicatat nomor HP-nya Pak Jeffrey dan teman-teman yang menjadi pembicara katalog. Demikian, terima kasih pada Pak Jeffrey, Pak Andreas. Semoga kegiatan kita senantiasa bermanfaat bagi negeri kita. Amin. Terima kasih. Wassalam. Kasih Pak Muji. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, acara kita pada saat ini, webinar saat ini berakhir, dan itu sudah ada di chat nomornya Pak Jeffrey. Silakan diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan lagi kalau belum puas. Dan nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalam, shalom, salam pengadaan.